Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kabar Pendidikan bersama saya Munir ST Izan Edukasi. Pagi ini podcast Kabar Pendidikan kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Mari kita sapa dulu beliau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas Munir. Semoga sehat selalu. Lagi alhamdulillah. Terima kasih Bapak hadir dalam program podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Iya Bapak. Untuk kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang terkait prestasi dan tantangan Bapak memimpin di cabang dinas wilayah Kota Pasuruan. Langsung aja Pak yang pertanyaan pertama. Apa saja tantangan saat awal menjadi sebagai kepala cabang dinas wilayah Pasuruan? Oke, matur nuwun Mas Munir. Selamat pagi buat semua. Jadi alhamdulillah mulai Februari kemarin saya kebetulan dikasih amanah sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Kabupaten dan Kota Pasuruan. Jadi sekitar 135, 140 kalau nggak salah, semua lembaga yang ada di kabupaten maupun kota, SMA, SMK, SLB, negeri swastanya itu. Jadi karena begitu besarnya, karena sebelumnya saya kan di Blitar itu hanya sekitar 98-an. Tentunya ini nggak sampai 100. Tentunya ini tantangan sendiri karena wilayahnya juga lebih besar. Dari komposisi SMA, SMK yang ada di kabupaten maupun yang ada di kota, itu sebagian besar memang ada di kabupaten. Kota sendiri hanya yang negeri itu cuman 2 SMK. Yang SMK ya, yang SMA-nya ada 4. Nah, tentunya tantangan awal saya harus memetakan dulu ini kondisinya yang ada di kota maupun di kabupaten. Dengan berbagai banyak fenomena yang terjadi di situ, tentunya itu saya harus mengumpulkan semua, harus mengakomodir apa sih capaian yang selama ini terjadi tahun-tahun kemarin. Tentunya saya juga harus punya program kegiatan yang bisa meningkatkan baik prestasi siswa, guru, tenaga kependidikan, maupun dengan hubungannya dengan ini, koordinasi dengan Pemkab atau Pemkot setempat, UPD-UPD yang ada di kabupaten maupun kota. Harus kolaborasi, bersinergi, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa tercapai itu semua. Makanya step by step saya akan koordinasi terus dengan itu. Ya, Bapak. Tantangan pertama ketika itu berarti karena jumlah lembaga ini banyak, katakan lebih dari 100 ya. Iya. Sehingga Bapak perlu melakukan pemetaan untuk mana yang perlu perhatian dan mana yang mendapat lebih lagi perhatian dan sebagainya. Jadi ya kemudian dari itu langkah yang Bapak lakukan dari tantangan itu melakukan koordinasi dengan Pemkab, Pemkot wilayah Pasuruan. Iya. Ya, baik Bapak. Oke, itu dari tantangan. Kemudian kalau tantangan itu dijadikan peluang untuk pengembangan, itu bagaimana? Iya. Jadi pertama langkah saya kemarin itu saya harus merapat dulu ke ketua MKKS-nya, ketua MKKS SMA Kota, terus kemudian dari kabupaten juga. Yang tantangan yang selama ini saya lihat kalau di kota sih rata-rata memang sudah terakomodir karena sedikit ya. Saya bisa mantau terus, koordinasi, pembinaan terus. Yang di kabupaten yang pinggiran ini yang agak misalkan di Pasuruan, SMA Lumbang, yang perbatasan itu ya, yang jauh-jauh yang di pegunungan. Ini kadang mereka kurang perhatian juga, terus siswanya juga nggak begitu melimpah kayak yang di tengah maupun yang di sentral itu. Ini terus saya ngadakan pembinaan, mereka harus meningkatkan prestasi. Dan alhamdulillah
mereka akhirnya juga memunculkan prestasi-prestasi termotivasi itu. Ya dari arahan-arahan ya. Bapak itu. Dari ketua MPK saya kumpulkan, saya kasih pengarahan, saya kasih pembinaan bahwa prestasi itu menjadi tolak ukur dari mutu pendidikan. Pak Kadis pernah cerita juga, tunjukkan prestasimu, mutu pendidikan akan meningkat. Dari situ tolak ukurnya. Itu. Jadi ini berjalan terus. Tiap hari saya terus memantau. Saya juga pernah langsung mengunjungi ke daerah-daerah yang terdapat banjir juga. Ini harus saya kunjungi. Memberi perhatian khusus itu ya? Iya. Dan itu salah satunya. Baik dari SLB juga, yang selama ini SLB yang di Pandaan yang prestasinya yang luar biasa. Yang di kota maupun yang ada di kabupaten. Jadi dua-duanya harus terpantau. Iya Bapak. Tadi tantangan tadi dipetakan, setelah dipetakan Bapak melakukan koordinasi, kemudian langkah selanjutnya memanggil melalui MKKS. Ketua MKKS dulu. Untuk dilakukan pembinaan dan arahan bahwa nanti tantangan yang begitu banyaknya lembaga tadi bisa menjadikan prestasi. Iya, betul. Dengan motivasi tadi dan dengan memberi arahan tadi, ini pasti ada strategi ya Pak untuk mencapai prestasi tadi. Iya. Kan sudah dikumpulkan, dipanggil arahan untuk kita mengukur prestasi dengan meningkatkan prestasi. Maka ada strategi ya. Nah ini strateginya gimana untuk bisa mencapai prestasi itu? Intinya itu ada dua. Jadi apapun kegiatannya yang ada dari provinsi, lomba-lomba, semua wajib diikuti. Wajib diikuti harus semua. Ikut semua gitu ya? Mau baik itu dari bidang SMA, misalkan ada SMA Award. Alhamdulillah kemarin SMA Pasuruan jadi juara umum. SMA Award, alhamdulillah. Iya, itu karena kita yang prestasi ini kita fokuskan. Itu yang dari provinsi, yang dari bidang GTK juga ada Gempita, kita juga ikuti semua. Kita mewajibkan mereka mengikuti, nggak boleh ada yang terloloskan untuk ikut itu. Itu yang di induk kita yang ada di provinsi. Terus di kabupaten sendiri Pemkab ada kegiatan, itu harus ikut. Baik itu upacara misalkan, atau lomba-lomba LKBB yang ada di Pemkab wajib diikuti. Nah, itu strategi harus didorong terus. Di kota juga begitu. Seluruh kegiatan yang diadakan di kota, kita diundang, kita harus hadiri. Terus kemudian siswa-siswa, biasanya siswa itu dimintai pengerahan siswa gitu ya, wajib diikuti. Jadi otomatis mereka tertantang juga. Ini antara dari provinsi dan kabupaten kota harus itu sinergi, strateginya. Iya, dua-duanya itu harus mencapai tujuan pendidikan, mutu pendidikannya bisa terukur. Betul ya? sekali. Untuk yang GTK juga, yang guru dan tenaga kependidikan, ini juga gitu. Setiap ada kegiatan yang diambil baik di BPPMP maupun dari provinsi, kegiatan kan begitu melimpah, kita tahu ya. Undangan, kegiatan harus kita buatkan. Iya, ini jadi strategi dari Capding Pasuruan untuk mencapai tujuan mutu pendidikan sebagai meningkat, mendorong siswa, guru, kepala sekolah, semua pengawas juga untuk selalu atau bahkan diwajibkan ya mengikuti lomba baik yang diselenggarakan provinsi maupun kabupaten kota. Nah, nanti di situ baru bisa kita lihat mutu pendidikannya. Ya, selain itu juga biasanya ada dari perguruan tinggi di luar Pasuruan itu mengadakan, diikuti semua kesempatan termasuk lomba yang mengadakan luar dinas gitu dan ya. itu sering terjadi dan kita sering juara. Coba lihat yang di pusat juga diikuti ya? Iya, pusat juga. Jadi itu. Ini luar biasa ini. Kita alhamdulillah kalau lihat di IG saya itu mungkin kelihatan bahwa juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Ya. Masya Allah, ini memang saya sendiri melihat webnya Pasuruan, Capding Pasuruan itu banyak sekali dokumen-dokumen foto prestasi yang dicapai di Capding wilayah Pasuruan. Ini sangat membanggakan tentunya. Otomatis ketika Capdin ini juga Dinas Pendidikan Provinsi juga akan terangkat namanya di tingkat nasional sehingga Jawa Timur tetap menjadi barometer pendidikan ya melalui prestasi-prestasi yang dicapai oleh khususnya di Pasuruan ini. Ya, ini Pak, dalam
mencapai tadi prestasi ini pasti ada proses ya. Nah, proses dalam penerapan strategi. Tadi kan strateginya mewajibkan ikuti semua event lomba. Ya, ini ada penerapan strategi. Strateginya gimana? Apakah ada seleksi dulu sebelum ikuti lomba, atau hanya dilihat dari siapa yang berminat itu? Gimana, Pak? Proses penerapannya. Dua-duanya ada kesempatannya itu. Yang dari Capdin sendiri ngadakan lomba buat mereka. Seleksinya juga ada. Misalkan kemarin kita waktu MPLS, kita adakan lomba poster bullying, nah gitu. Di seluruh siswa yang ngikutin, kita seleksi di tingkat Capdin. Ya, di Capdin sendiri, dan kemarin sudah ketemu juara satunya dan juara favoritnya juga ada. Ini kita kasih penghargaan buat mereka. Itu MPLS. Selain itu yang lain juga ada. Gantinya GCC kan Gembita ini. Iya. Nah, ini ajang yang sangat prestis juga. Iya. Alhamdulillah ada beberapa yang masuk final. Meskipun belum semua, yang jelas semua ada kesempatan untuk ikut. Baik, itu tadi proses penerapannya yaitu melalui seleksi tadi, terus ada yang berminat. Kemudian ini, Pak, untuk pelaksanaannya otomatis kan ada faktor pendukung ya, baik dari lembaga sendiri, dari Capdin ya. Dalam penerapan strategi yang Bapak sampaikan melalui seleksi, ini kan ada faktor pendukung. Kalau dari lihat dukungan seperti apa yang diberikan oleh Capdim atau yang tampak dari Capdim yang dilakukan oleh lembaga untuk memberi dukungan gurunya atau siswanya dalam lihat. Mungkin ada dukungan dihadirkan di karantina, dihadirkan instruktur, dipelatih atau gimana? Ya, untuk yang siswa memang demikian. Kita memfasilitasi mereka pertama, dukungannya mungkin penghargaan tadi ya. Terus kemudian lembaga sendiri dari semua sekolahan juga mendukung kegiatan itu. Itu yang sifatnya untuk siswa-siswa. Belum lagi yang ini, yang guru, apalagi ada guru penggerak kemarin itu, kita juga ikut andil dalam misalkan ada webinar yang diadakan oleh TIK sendiri kemarin itu. Ya, kita ikuti. Pembatik itu. Ya, pembatik, kita ikuti semua. Jadi kita memang dimohon untuk menggerakkan semua siswa untuk belajar.id-nya itu juga. Terus selain itu pokoknya program ada di provinsi kita harus kita ikuti. Untuk dukungan mesti administrasi ini nggak pernah itu ya. Misalkan kan kalau lomba kan harus ada surat rekomendasi dari Capdin, ada surat tugas dari Capdin. Ini nggak ada kendala yang sangat nggak ada kendala. Jadi, ada surat langsung kita dipermudah malah. Iya, justru itu. Apalagi ya di SMA ada ISMA ya. Nah, ada ISMA itu pokoknya ada masuk surat ISMA langsung hubungi lembaga. Ini yang dukungan yang mungkin diharapkan oleh guru dan siswa ya, karena mereka itu kan sudah sibuk dengan mengajar dan sebagainya. Kalau masih direpotkan administrasi dalam mengikuti lomba ini, ya juga kasihan ya. Iya, kita harus jemput bola di situ. Harus kasih tahu ke mereka. Jangan-jangan mereka lupa gitu kan. Kita harus jemput bola. Ada surat kita jemput bola. Tambah luar biasa ini sampai ya, harus begitu memang. Mengingatkan dan sebagainya. Kita kan sebagai pelayan Iya. Begitu. Juga misalkan ada kegiatan provinsi yang ngadakan misalkan kayak kemarin Dupak itu. Duta Anti Korupsi itu. Nah, itu kan sudah terseleksi di provinsi. Nah, kita rapatkan sendiri dari sekian itu satu pasang kabupaten, satu pasang kota harus sudah lagi, karena sudah langsung kita jam 4 kemarin sore terakhir itu langsung kita buatkan sudah langsung kirim buat SPT-nya. Ini sangat membantu gitu. Karena kadang-kadang administrasi itu dianggap sepele, tapi ini menjadi syarat administrasi di event tersebut. Iya, betul. Makanya kalau kita pelayanan di Capdin ini kalau sudah seperti itu ini sangat luar biasa. Mungkin ini akan bisa menjadi kayak motivasi atau apa untuk Capdin lainnya. Yeah, mungkin Capdin lain juga akan ingin berprestasi seperti yang dicapai di Pasuruan ini. Ya, ini saya lanjutkan, Bin. Selain tadi faktor, nah ini saya ingin tahu. Tadi sudah tantangannya sudah, strateginya sudah, cara penerapannya sudah, faktor pendukung sudah. Nah, ini capaian prestasi yang tertinggi oleh Pasuruan ini ya, baik siswa, guru, mungkin kepala sekolah. Ini yang pernah dicapai selama Bapak jadi kacap di sana, Pak? Iya.
selama berapa bulan kemarin, ya, hampir 1 tahun ya, mulai Februari sampai sekarang itu saya lihat sebenarnya banyak prestasinya. Ini mungkin disebutkan yang prestis. Iya, yang juara nasional ada. Cuman yang ini yang saya bilang yang internasional. Dan ini berurutan tiap tahun. Misalkan di SMK Beji ini. SMK Beji ini langganan juara di tingkat nasional, akhirnya dikirim ke internasional. Ini elektrikal, instalasi elektrikal ini. Lomba dari LKS SMK. LKS, iya, LKS. Juara LKS provinsi, juara LKS di daerah Pasuruan, dikirim ke provinsi juara 1, dikirim ke nasional juara 2, tapi ada tanda petiknya. Kenapa kok juara 2? Dilombakan lagi yang tingkat ASEAN, juara 1 dia aslinya. Ikut sekarang lagi sangat membanggakan. Di TC di Serang selama 7 bulan, akhirnya nanti diuji di Filipina, World Skill itu. Dan itu tiap tahun-tahun kemarin juga gitu, kakak kelasnya, sekarang adik kelasnya, dan itu berkelanjutan. Yang itu yang khusus yang internasional ini sangat luar biasa ya, sangat membanggakan ya. Tentu ini bisa menjadikan apa ya, kayak rujukan referensi ya, supaya di cabin lain juga mampu mengikuti prestasi. Lembaga lain juga yang itu juga harus ke tingkat internasional nih. Ya, itu nanti siswa ya? Yang siswa. Dicapai guru? Kalau yang guru kemarin ada dari SLB, saya dengar kemarin saya diminta rekomendasi untuk membuat sambutan gitu ya. Ada dari SLB, kebetulan Jambore GTK itu ke tingkat nasional, cuman dia juara 2 kemarin. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya banyak prestasi guru ini. Kalau yang di guru-guru lain dari SMA Taruna juga ada, cuman skalanya masih belum ke internasional. Nasional, yang lokal ada, yang di provinsi juga ada. Oke, Bapak, terakhir ini penutup, mungkin ada quote atau kata-kata untuk kacap yang lain, mungkin motivasi atau ajakan supaya Jawa Timur semakin di depan ya. Jadi prestasinya menjadi barometer di tingkat nasional. Nanti kalau semua cabang dinas di Jawa Timur nanti punya prestasi ya seperti Pasuruan, mungkin apa Pak? Quote-nya apa? Sebenarnya kalau dari cabin lain yang lebih senior dari saya mungkin banyak prestasinya, Mas. Bukan saya dari Pasuruan bukan yang tertinggi, levelnya masih menengah. Dari cabin-cabin lain mungkin lebih banyak yang prestasinya juga. Jadi saya cuma nyuplik dari kata-kata dan selalu saya ingat dari kepala dinas yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mutu pendidikan itu dinilai dari prestasinya, bukan hanya prestasi siswa, GTK, lembaga, itu mutu pendidik, kualitas SDM juga, itu akan meningkatkan mutu pendidikan. Itu yang selalu saya ingat dari kata-kata Bapak Kepala Dinas, harus ditingkatkan terus. Dan tiap hari harus bergerak, ada inovasi, ada terobosan-terobosan baru. Bukan di cabin saja, di lembaga, dan harus turun ke sekolahan-sekolahan itu saya ingat. Ya, baik, insan edukasi untuk mencapai mutu pendidikan yang bagus, cabang dinas Pasuruan memiliki strategi, yaitu dengan meningkatkan untuk mencapai prestasi atau melalui prestasi-prestasi yang dicapai baik melalui siswanya, gurunya maupun kepala sekolah, pengawas, sehingga semua didorong untuk berprestasi. Ya, insan edukasi, podcast Kabar Pendidikan bisa kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan sudah akhir ya. Oleh karena itu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya pada podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share, subscribe channel YouTube kami UPT TIKP Didik Jatim. Salam EduTech. UPT TIKP terus maju dan inovatif.